Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Salsabila dari Prodi Sistem Informasi NIM 39120500011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan teknologi informasi di bidang pariwisata. Teknologi informasi di bidang pariwisata bisa dimanfaatkan sebagai cara untuk mempromosikan dan memperkenalkan pariwisata di berbagai negara. Teknologi di bidang pariwisata tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan media untuk promosi saja, tetapi dilihat dari kondisi sekarang, maka perlu dilakukanlah upaya untuk perencanaan pengembangan pariwisata nasional yang berbasis pada sistem teknologi informasi yang mengenalkan sebuah potensi wisata, sarana dan prasarana pendukungnya pariwisata. Nah, kemudian akses serta hal lainnya yang menunjang pada upaya pengembangan, yaitu pengembangan sistem e-tourisme pada online booking, merupakanlah hal maju dalam pengembangan sebuah pariwisata yang harus segera diterapkan dalam pengelolaan sektor pariwisata sendiri. Selanjutnya, latar belakang. Teknologi informasi saat ini telah merambah ke berbagai bidang, salah satunya informasi pariwisata. Sistem ini mampu menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang akan diterima oleh masyarakat, di mana perkembangan teknologi informasi dapat mempengaruhi perubahan besar dalam berbagai bidang pariwisata, merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Karena selain memberikan keuntungan bagi tempat wisata itu sendiri, juga memberikan keuntungan pada infrastruktur yang menjadikan pendukungnya, seperti kerajinan tangan, makanan khas, memiliki daya tarik yang kuat bagi banyak orang untuk berkunjung. Informasi berbasis web yang memiliki tampilan yang menarik, sistem informasi pariwisata berbasis web sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Sistem informasi ini juga merupakan suatu bentuk dari promosi teknologi informasi saat ini telah merambah ke berbagai bidang, salah satunya informasi pariwisata. Selain itu, dengan adanya sistem informasi pariwisata berbasis web, maka objek wisata yang sudah terkenal maupun belum terkenal semakin banyak dikunjungi oleh para orang. Lalu ada manfaat teknologi informasi. Yang pertama, memudahkan wisatawan memperoleh informasi pariwisata sehingga dapat mengefisiensi waktu dan dapat digunakan secara optimal dan tepat guna. Yang kedua, memberikan informasi terupdate atau terbaru dari wisata tersebut. Dan yang ketiga, memberikan sumbangan ide kepada pemerintah daerah dalam usaha menarik wisatawan sehingga dapat meningkatkan akses daerah dan juga perekonomian masyarakat sekitarnya. Slide selanjutnya ada tahapan penggunaan teknologi dalam melakukan perjalanan wisata. Antara lain, yang pertama perencanaan atau planning, yaitu contohnya online reservation, sehingga orang mudah dalam melakukan atau membooking sesuatu secara online. Yang kedua, dalam perjalanan, yaitu on the road, itu hadirnya smartphone menjadi pemandu terbaik dalam melakukan perjalanan wisata. Saat seseorang berwisata, ia bisa mendapatkan berbagai informasi hanya dengan smartphone yang dimilikinya, mulai dari tempat wisata yang ingin dikunjungi, cara menuju ke tempat tersebut, dan lain-lain. Yang ketiga, setelah perjalanan atau disebut dengan past trip, yaitu maraknya media sosial saat ini merubah pola hidup masyarakat. Saat ini share atau posting kegiatan kita menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia, tidak terkecuali saat kita sedang melakukan perjalanan wisata. Lalu selanjutnya ada dampak dari teknologi. Yang pertama, dampak positif, yaitu adanya komunikasi tidak mengenal batas dan waktu. Yang kedua, akses yang mudah karena dapat diakses dari rumah. Ketiga, menyediakan informasi sedetail mungkin. Lalu ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama kesulitan. Yang pertama yaitu koneksi internet yang tidak ada atau tidak stabil mungkin. Yang kedua, kemampuan yang relatif masih rata-rata dan belum sampai pada tingkat yang mahir, khususnya penggunaan jaringan komputer maupun internet. Dan yang terakhir yaitu pariwisata berbasis belum menjadi minded dari pimpinan daerah, yang dimana pada beberapa daerah dinas pariwisata masih dianggap dinas yang kering dan dihindari oleh para pejabat. Itu saja presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.